Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, INPM 18151. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas 4 metodologi penelitian dengan judul penelitian saya, yaitu tentang pengaruh kepemimpinan, kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020. Dengan dosen pembimbing saya adalah Ibu Tilawatil Ciseta Yoda, SE MSI. Selanjutnya, kita masuk kepada materi pembahasan. Yang pertama, jelaskan apa alasan Anda mengangkat judul tersebut. Yang kedua, jelaskan apa fenomena masalahnya. Dan yang ketiga, jelaskan 4 jurnal pendukung dari judul tersebut. Yang keempat, jelaskan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi variabel Y. Dan yang kelima, jelaskan seluruh aspek dari bab 1 sampai bab 3. Yang pertama, apa alasan Anda mengangkat judul tersebut? Alasan saya mengangkat judul tersebut karena saya menemukan sebuah permasalahan di sebuah perusahaan tersebut, yang mana permasalahannya terjadinya penurunan kinerja karyawan di perusahaan tersebut. Selain itu, alasan saya mengangkat judul tersebut karena judul tersebut jarang digunakan oleh orang lain. Selain itu, saya juga ingin mengukur seberapa besar pengaruh dari kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan tersebut. Kedua, apa fenomena masalah penelitian tersebut? Fenomena masalah dalam penelitian saya adalah pada tahun 2019, kinerja karyawannya mencapai 86%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan kinerja karyawan yang hanya 75% saja. Penurunan kinerja karyawan ini disebabkan oleh beberapa aspek, salah satunya rendahnya kedisiplinan yang diterapkan oleh karyawan tersebut. Selanjutnya, jelaskan 4 jurnal pendukung judul tersebut. Yang pertama, ada jurnal dari Prayogi ABD Jalil pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Candana Putra Nusantara. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari rentang skala kinerja karyawan PT Candana Putra Nusantara termasuk dalam kategori tinggi dengan hasil rata-rata sebesar 344. Yang kedua, hasil dari analisis referensi linear berganda, terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Candana Putra Nusantara. Dan yang ketiga, kompensasi yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Candana Putra Nusantara. Yang kedua, ada jurnal dari Olivia Theodora pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Sejahtera Motor Gemilang. Berdasarkan pada hasil analisis dan pengujian hipotesis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, secara simultan motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sejahtera Motor Gemilang. Yang kedua, secara parsial motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sejahtera Motor Gemilang. Selanjutnya, yang ketiga ada jurnal dari Bahrin Huwani, Adolfina, dan Imelda WJ Ogi pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pelatih dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan PT PLN Persero Rayon Tondano. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kepelatihan dan tingkat pendidikan secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Rayon Tondano. Yang kedua, pelatihan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Rayon Tondano. Dan yang ketiga, tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Rayon Tondano. Dan yang terakhir, ada jurnal dari Windy J. Sumaki, Rita Entarore, dan Jujurwati Suepeno pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Budaya Organisasi dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan PT PLN Persero Wilayah Sulutengo Area Manado.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, disiplin kerja, budaya organisasi, dan komunikasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Wilayah Sulutengo Area Manado. Yang kedua, disiplin kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan tetapi tidak signifikan. Yang ketiga, budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Wilayah Sulutengo Area Manado. Dan yang keempat, komunikasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan tetapi tidak signifikan. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Variabel Y saya adalah kinerja karyawan. Menurut Siagian, pada tahun 2012, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan itu ada 9. Yang pertama ada kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja, pelatihan, kepuasan kerja, dan komunikasi. Yang pertama, ada kompensasi. Kompensasi adalah suatu imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang mempengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas atau perusahaan tersebut. Dan yang keempat ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seseorang yang aktif dalam membuat rencana-rencana, mengkoordinasikan, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kelima ada motivasi kerja. Motivasi kerja adalah sesuatu yang mendorong seseorang, baik berasal dari luar maupun dari dalam diri seseorang, sehingga seseorang tersebut akan memiliki semangat, keinginan, dan kemauan yang tinggi, serta akan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan mencapai tujuan bersama. Dan yang keenam ada disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kepatuhan karyawan terhadap seluruh aturan-aturan yang telah dibuat di perusahaan tempat mereka bekerja. Memiliki karyawan yang disiplin tentu akan memberikan dampak signifikan pada perusahaan. Yang ketujuh ada pelatihan. Adalah suatu proses belajar mengenai pengetahuan dan keterampilan yang ditunjukkan untuk usaha meningkatkan atau memperbaiki kinerja karyawan dalam pekerjaan, baik secara individu ataupun kelompok atau tim kerja. Kedelapan ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerjaan dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh maupun dan menyukai pekerjaan yang ditekuninya. Yang kesembilan ada komunikasi. Komunikasi adalah kemampuan pegawai atau karyawan dalam berkomunikasi dengan baik. Selain itu, komunikasi menjadi kunci berjalannya sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk yang baik. Komunikasi harus efektif, artinya kedua belah pihak yang berkomunikasi harus mempunyai makna yang sama tentang pesan yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Pada zaman globalisasi dan modernisasi, pertumbuhan di Indonesia sangat berkembang mengakibatkan terjadinya persaingan yang cukup kuat. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lain adalah dengan cara memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, karyawan merupakan makhluk sosial yang menjadi pengendali, perencana, dan pelaksana yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. PT PLN Persero merupakan satu-satunya badan usaha milik negara BUMN yang berperan melayani dan menyediakan tenaga listrik yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, instalasi pemerintahan, maupun industri. Pada saat sekarang ini, kinerja karyawan merupakan hal yang sangat penting ada di dalam sebuah perusahaan, karena melalui kinerja karyawan kita dapat menilai dan melihat kualitas dan kinerja karyawan tersebut dalam sebuah perusahaan.
kinerja karyawan menurut para ahli. Menurut Kashmir pada tahun 2016, kinerja adalah hasil kerja dan perilaku yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Mangkunegara pada tahun 2013, kinerja karyawan adalah sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang karyawan dan dapat digunakan dalam menyelesaikan semua tugas atau pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemimpin kepada karyawan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama ada kompensasi, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja, pelatihan, kepuasan kerja, dan komunikasi menurut Syagian pada tahun 2002. Dalam dunia bisnis yang berkembang pesat saat ini pasti ada pemimpin. Pemimpin merupakan hal yang paling penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pemimpin sangat dibutuhkan karena memiliki peran yang sangat penting dalam berdirinya sebuah perusahaan atau organisasi. Tanpa pemimpin, perusahaan atau organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik atau tidak akan bisa didirikan sebuah organisasi atau perusahaan. Kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Badeni pada tahun 2013, kepemimpinan adalah sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya suatu tujuan. Sedangkan menurut Robin and Jutske pada tahun 2015, kepemimpinan adalah kemampuan yang mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Berdasarkan pengertian di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dalam mencapai suatu tujuan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja karyawan adalah semakin baik kepemimpinan yang diberikan oleh pemimpin terhadap karyawan akan meningkatkan kinerja karyawannya. Indikator kepemimpinan yang pertama ada pengarahan, ada komunikasi, ada pengambilan keputusan, dan memotivasi. Selain kepemimpinan, dalam dunia bisnis juga harus ada sebuah kompensasi. Kompensasi tersebut sangat layak didapatkan bagi seorang karyawan karena itu merupakan upah dari kerja mereka. Kompensasi menurut para ahli. Menurut Kashmir pada tahun 2016, kompensasi adalah merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, baik bersifat keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan menurut Hasibuan pada tahun 2009, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah bentuk imbalan balas jasa yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk upah yang diterima oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Upah yang diterima tersebut merupakan kewajiban perusahaan yang harus diberikan kepada karyawan. Hubungan antara kompensasi dengan kinerja karyawan adalah dengan adanya kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawannya tersebut. Indikator kompensasi yang pertama ada gaji, ada upah, ada insentif, tunjangan, dan fasilitas. Selain kepemimpinan dan kompensasi, kinerja karyawan juga sangat dipengaruhi oleh disiplin kerja. Bagi sebuah perusahaan yang telah berkembang, pasti disiplin kerja menjadi hal yang sangat penting dan yang sangat perlu diperhatikan, karena disiplin kerja ini sangat penting dalam sebuah perusahaan. Disiplin kerja menurut para ahli. Menurut Mangkunegara pada tahun 2013, disiplin kerja adalah pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Sedangkan menurut
Asmiyarsih pada tahun 2006, disiplin kerja adalah suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh pekerja itu sendiri yang menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dari diri seseorang untuk menaati sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan adalah dengan adanya disiplin kerja yang diterapkan atau dipatuhi dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka akan mampu meningkatkan kinerja karyawan perusahaan tersebut. Indikator disiplin kerja yang pertama ada frekuensi kehadiran, tingkat kewaspadaan, ketaatan pada standar kerja, dan etika kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan pada PT PLN Persero kantor cabang Solok Selatan yang berlokasi di Jalan Batang Laweh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan kode pos 2776 Indonesia. PT PLN Persero atau Perusahaan Listrik Negara adalah salah satu perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenaga listrikan, baik dari mulai pengoperasian pembangkitan listrik sampai dengan melakukan transmisi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. PT PLN ini didirikan pada tanggal 27 Oktober pada tahun 1945 di Jakarta, Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero cabang Solok Selatan. Berikut ini disajikan kondisi kinerja karyawan pada PT PLN Persero yang dilihat dari hasil penilaian kinerja dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020. Selanjutnya kita masuk ke tabel 1.1, yaitu rata-rata hasil penilaian kinerja karyawan. Kita lihat pada tahun 2019, kedisiplinan diberi nilai 80, namun pada tahun 2020 diberi nilai 60. Yang kedua ada kerjasama, pada tahun 2019 diberi nilai 85, namun pada tahun 2020 hanya diberi nilai 80. Yang ketiga ada tanggung jawab, pada tahun 2019 diberi nilai 85, namun pada tahun 2020 diberi nilai 70. Yang keempat ada pemimpin, pada tahun 2019 diberi nilai 90, namun pada tahun 2020 hanya diberi nilai 80. Dan yang kelima ada kualitas kerja, pada tahun 2019 diberi nilai 85, namun pada tahun 2020 hanya diberi nilai 80. Yang keenam ada kuantitas kerja, pada tahun 2019 diberi nilai 85, namun pada tahun 2020 hanya diberi nilai 80. Dan yang terakhir ada keterampilan kerja, pada tahun 2019 diberi nilai 90, namun pada tahun 2020 diberi nilai 70. Jadi total skor untuk tahun 2019 adalah 86, namun untuk tahun 2020 total skornya adalah 75. Selanjutnya kita masuk kepada tabel 1.2, yaitu standar kinerja karyawan. Yang pertama, jika nilainya 91 sampai 100% berarti termasuk dalam kategori sangat baik. Yang kedua, jika nilainya 80 sampai 90% berarti termasuk dalam kategori baik. Yang ketiga, jika nilainya 70 sampai 79% berarti termasuk dalam kategori cukup. Dan yang keempat, jika nilainya 61 sampai 69% berarti termasuk dalam kategori kurang. Dan yang kelima, jika nilainya 60 ke bawah berarti termasuk dalam kategori buruk. Dari tabel 1.1 di atas kita dapat melihat bagaimana kondisi kinerja karyawan PT PLN Persero mengalami penurunan kinerja karyawan. Yang awalnya pada tahun 2019 kinerja karyawannya mencapai 86%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kinerja karyawan yang hanya mencapai 75% saja.
Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari beberapa aspek, yaitu ada aspek kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, kepemimpinan, kualitas kerja, kuantitas kerja, dan keterampilan kerja. Dari semua aspek tersebut, pada tahun 2019 sampai pada tahun 2020, semuanya mengalami penurunan. Namun, yang paling menonjol adalah pada kedisiplinan pada tahun 2020. Kita lihat pada tabel 1.2 di mana masih tergolong rendahnya karena nilai pada tahun 2020 hanya 60 saja, yang berada di kategori buruk menurut standar PT PLN Persero. Penurunan kinerja ini berdampak dari kurang disiplinnya karyawan, apalagi semenjak adanya COVID ini, kedisiplinan sudah menurun sekali karena para karyawan sudah merasa malas untuk pergi ke kantor. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan salah satu karyawan yang bernama Muhammad Yunus yang bekerja di PT PLN Persero cabang Solok Selatan, dia berkata bahwa ada beberapa disiplin kerja yang harus ditetapkan kepada karyawan, antara lain datang tepat waktu, memakai seragam yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh standar perusahaan, dan kegiatan berolahraga setiap hari Sabtu. Namun, menurutnya masih banyak saja karyawan yang tidak disiplin. Mereka yang masih saja merasa acuh tak acuh, datang tidak tepat waktu, dan sering bolos saat bekerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prayogi ABD Jalil pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Cendana Putra Nusantara. Dalam penelitiannya ini menunjukkan bahwa hasil rentang skala kinerja karyawan PT Cendana Putra Nusantara termasuk dalam kategori tinggi. Selain itu, kinerja karyawan sangat berpengaruh signifikan terhadap kompensasi dan disiplin kerja karyawan di PT Cendana Putra Nusantara. Jadi, berdasarkan latar belakang dan fenomena masalah di atas yang terjadi di PT PLN Persero Cabang Solok Selatan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020. Selanjutnya kita masuk kepada 1.2 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020? Yang kedua, apakah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020? Dan yang ketiga, apakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020? Dan yang keempat, apakah pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020? Selanjutnya, kita masuk kepada 1.3 yaitu tujuan masalah. Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solok Selatan pada tahun 2020. Selanjutnya kita masuk kepada 1.4 yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh kepemimpinan
terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero cabang Solo Selatan pada tahun 2020. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan tambahan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait dengan kinerja karyawan PT PLN Persero cabang Solo Selatan pada tahun 2020. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan yang berguna untuk mengevaluasi kinerja karyawan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Kajian teori. Yang A, kinerja karyawan. Menurut para ahli, kinerja karyawan yang pertama ada menurut Kasmir pada tahun 2016, kinerja karyawan adalah hasil kerja dan perilaku yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Mangkunegara pada tahun 2013, kinerja karyawan adalah sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Syagian pada tahun 2002. Di sini ada kompensasi, ada lingkungan kerja, ada budaya organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja, kepelatihan, kepuasan kerja, dan komunikasi. Yang pertama, ada kompensasi. Kompensasi adalah suatu imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang yang diterima baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang mempengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas atau perusahaan tersebut. Dan yang keempat ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seseorang yang aktif dalam membuat rencana-rencana, mengkoordinasikan, melakukan percobaan, dan memimpin pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kelima ada motivasi kerja. Motivasi kerja adalah sesuatu yang mendorong seseorang, baik berasal dari luar maupun dari dalam diri seseorang, sehingga seseorang tersebut akan memiliki semangat, keinginan, dan kemauan yang tinggi, serta akan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan mencapai tujuan bersama. Dan yang keenam ada disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kepatuhan karyawan terhadap seluruh aturan-aturan yang telah dibuat di perusahaan tempat mereka bekerja. Memiliki karyawan yang disiplin tentu akan memberikan dampak signifikan pada perusahaan. Yang ketujuh ada pelatihan. Adalah suatu proses belajar mengenai pengetahuan dan keterampilan yang ditunjukkan untuk usaha meningkatkan atau memperbaiki kinerja karyawan dalam pekerjaan, baik secara individu ataupun kelompok atau tim kerja. Yang kedelapan ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerjaan dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun dan menyukai pekerjaan yang ditekuninya. Yang kesembilan ada komunikasi. Komunikasi adalah kemampuan pegawai atau karyawan dalam berkomunikasi dengan baik. Selain itu, komunikasi menjadi kunci berjalannya sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk yang baik. Komunikasi harus efektif, artinya kedua belah pihak yang berkomunikasi harus mempunyai makna yang sama tentang pesan yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada indikator kinerja karyawan. Indikator kinerja karyawan menurut Gomez pada tahun 2010 dalam Esri Isnaini pada tahun 2017. Yang pertama ada kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan perusahaan atau instalasi. Yang kedua ada kuantitas pekerjaan. Kuantitas pekerjaan menunjukkan jumlah jenis
pekerjaan yang dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektif dapat terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan atau instalasi. Yang ketiga, ada pengetahuan. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang luas maka akan dengan mudah dalam mengambil keputusan dan bisa lebih cepat dalam bersosialisasi karena mampu mencarikan suasana dengan sendirinya. Selanjutnya ada kehadiran. Pegawai yang selalu memperhatikan tingkat absensi atau intensitas kehadiran akan menjadi contoh bagi pegawai lain agar tetap semangat dalam bekerja. Yang B, kepemimpinan. Kepemimpinan menurut para ahli, yang pertama ada menurut Badeni pada tahun 2013. Kepemimpinan adalah sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya ada menurut Robin and Jutke pada tahun 2015. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan. Indikator kepemimpinan menurut Tohardi pada tahun 2010 dalam Anugraha pada tahun 2017. Yang pertama ada pengarahan. Pemimpin memberikan pengarahan yang jelas dan dimengerti oleh pegawai dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi sebagai cara yang dilakukan pemimpin dalam proses pekerjaan sehingga pegawai mau bekerja sama. Dan yang ketiga ada pengambilan keputusan. Pemimpin memberikan wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan kepada pegawainya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang keempat ada motivasi. Pemimpin memberikan bimbingan, dorongan, dan pengawasan kepada bawahannya dalam pengawasan pekerjaan. Hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Hubungan kepemimpinan dengan kinerja karyawan sangat berpengaruh. Semakin baik kepemimpinan yang diberikan dan ditetapkan oleh seorang pemimpin terhadap karyawan, maka akan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya kita masuk yang C, ada kompensasi. Kompensasi menurut para ahli. Di sini ada menurut Kasmir pada tahun 2016. Kompensasi adalah merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, baik bersifat keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya ada menurut Hasibuan pada tahun 2009. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada indikator kompensasi menurut Hasibuan pada tahun 2009. Yang pertama ada gaji. Gaji merupakan uang yang diberikan setiap bulan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya. Yang kedua ada upah. Upah merupakan imbalan yang diberikan secara langsung kepada karyawan yang didasarkan pada jam kerja. Dan yang ketiga ada insentif. Insentif merupakan imbalan finansial yang diberikan secara langsung kepada karyawan yang kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan. Dan yang keempat ada tunjangan. Tunjangan merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu sebagai imbalan atas pengorbanannya. Yang kelima, ada fasilitas. Fasilitas merupakan sarana penunjang yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Hubungan antara kompensasi dengan kinerja karyawan. Hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan ini menunjukkan dengan adanya kompensasi yang diberikan kepada karyawan maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Selanjutnya ada indikator disiplin kerja menurut Bejo Siswanto pada tahun 2010 halaman 209 dalam D. Arika pada tahun 2016 pada halaman 22. Yaitu yang pertama ada frekuensi kehadiran.
Frekuensi kehadiran merupakan salah satu tolak ukur yang mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai. Yang kedua ada tingkat kewaspadaan. Pegawai yang dalam melaksanakan pekerjaan selalu penuh perhitungan dan ketelitian memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap dirinya maupun pekerjaannya. Yang ketiga adalah ketaatan pada standar kerja. Pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya diharuskan menaati aturan dan pedoman kerja agar kecelakaan kerja tidak terjadi atau dapat dihindari. Yang keempat ada ketaatan pada peraturan kerja. Ketaatan pada peraturan kerja ini dimaksudkan demi kenyamanan dan kelancaran dalam kerja. Selanjutnya ada etika kerja. Etika kerja diperlukan oleh setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya agar tercipta suasana harmonis, saling menghargai antar sesama pegawai. Hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Hubungan disiplin kerja dengan kinerja karyawan ini menunjukkan dengan adanya disiplin kerja yang diterapkan atau dipatuhi dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka akan mampu meningkatkan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada 2.2, yaitu tentang penelitian terdahulu. Pertama ada jurnal dari Prayogi ABD Jalil pada tahun 2018. Judul penelitian yaitu Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Cendana Putra Nusantara. Tabel variabel penelitian. Di sini ada kompensasi X1, disiplin kerja X2, dan kinerja karyawan Y. Teknik analisis data. Analisis menggunakan rentang skala dan analisis linear berganda. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dari hasil rentang skala kinerja karyawan termasuk dalam kategori tinggi dengan hasil rata-rata sebesar 344. Kompensasi tergolong dalam kategori cukup dengan hasil nilai rata-rata sebesar 328, sedangkan disiplin kerja tergolong dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata 320. Hasil dari analisis rekrensi linear berganda, terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Cendana Putra Nusantara. Perbedaannya, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, di mana penulis mengambil di PT PLN Persero Cabang Solo Selatan, sementara penelitian terdahulu terdapat di PT Cendana Putra Nusantara. Selain itu, juga terdapat perbedaan variabel di mana penelitian terdahulu menggunakan variabel kompensasi, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama memakai variabel penelitian kompensasi sebagai variabel independen, disiplin kerja sebagai variabel independen, dan kinerja karyawan sebagai variabel independen. Selanjutnya, nomor 2, ada penelitian dari Olivia Theodora pada tahun 2015. Judul penelitiannya yaitu Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT Sejahtera Motor Gemilang. Tabel variabel penelitian. Motivasi kerja X1, kinerja karyawan Y. Teknik analisis data adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa motivasi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sejahtera Motor Gemilang. Perbedaannya, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, di mana penulis mengambil di PT PLN Persero Cabang Solo Selatan, sementara penelitian terdahulu terdapat di PT Sejahtera Gemilang. Selain itu juga terdapat perbedaan variabel, di mana penelitian terdahulu menggunakan variabel motivasi dan kinerja karyawan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama memakai variabel kinerja karyawan atau Y sebagai variabel dependen. Yang ketiga, nama peneliti Bahrin Huani
Adolfina dan Imelda WJOG pada tahun 2018. Judul penelitiannya yaitu Pengaruh Pelatihan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan PT PLN Persero Rayon Tondano. Tabel variabel penelitian, pelatihan X1, tingkat pendidikan X2, kinerja karyawan Y. Teknik analisis data, analisis rekrensi linier berganda. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian bahwa pelatih dan tingkat pendidikan secara simultan tidak berpengaruh terhadap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Rayon Tondano. Perbedaan, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian di mana penulis mengambil di PT PLN Persero cabang Solo Selatan, sementara penelitian terdahulu terdapat di PT PLN Persero Rayon Tondano. Selain itu, terdapat perbedaan variabel di mana penelitian terdahulu menggunakan variabel pelatihan dan tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan. Persamaan, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama memakai variabel kinerja karyawan Y sebagai variabel dependen. Yang keempat, nama peneliti Windy Jesumaki, Adarita Entaroreh, dan Jujurwati Soepeno pada tahun 2015. Judul penelitian, Pengaruh Disiplin Kerja, Budaya Organisasi dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan PT PLN Wilayah Sulu Tengo Area Manado. Tabel variabel penelitian, disiplin kerja X1, budaya organisasi X2, komunikasi X3, dan kinerja karyawan Y. Teknik analisis data adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian bahwa disiplin kerja, budaya organisasi, dan komunikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja PT PLN Wilayah Sulu Tengo Area Manado. Perbedaan, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, di mana penulis mengambil di PT PLN Persero cabang Solo Selatan, sementara penelitian terdahulu terdapat di PT PLN Wilayah Sulu Tengo Area Manado. Selain itu juga terdapat perbedaan variabel, di mana variabel penelitian terdahulu menggunakan variabel disiplin kerja, budaya organisasi, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama memakai variabel disiplin kerja sebagai variabel independen dan kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Selanjutnya, kita masuk kepada hubungan antar variabel. Hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja karyawan sangat berpengaruh baik. Semakin baik kepemimpinan yang diberikan dan diterapkan oleh seorang pemimpin terhadap karyawan, maka akan mampu meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya, hubungan antara kompensasi dengan kinerja karyawan. Hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan ini menunjukkan dengan adanya kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka akan dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Selanjutnya, hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Hubungan kedisiplinan dengan kinerja karyawan ini menunjukkan dengan adanya disiplin kerja yang diterapkan atau dipatuhi dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka akan mampu meningkatkan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada 2.4, yaitu kerangka konseptual. Di sini kepemimpinan adalah X1, kompensasi X2, disiplin kerja X3, dan kinerja karyawan Y. Selanjutnya kita masuk kepada 2.5, yaitu hipotesis.
Hipotesis menurut Sugiono pada tahun 2002 menyatakan bahwa hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. H1. Kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solo Selatan pada tahun 2020. H2. Kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solo Selatan pada tahun 2020. Dan H3. Disiplin kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solo Selatan pada tahun 2020. Dan H4. Kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT PLN Persero Cabang Solo Selatan tahun 2020.